Halo semua, selamat hari libur, selamat pagi, selamat menikmati hari liburan Anda kemana saja, bersama keluarga ataupun bersama siapapun, bersama orang-orang yang kamu cintai, ataupun bersama diri sendiri, kamu tetap bahagia menjalankan segala kegiatan yang kamu jalani saat ini. Di video saya kali ini, saya akan menyambung dari apa video saya yang kemarin, yaitu tentang Tuhan dari India, yaitu Sai Baba. Kalau kemarin saya sudah menceritakan bagaimana kelebihan yang Sai Baba miliki dan dianggap Tuhan menurut pengikutnya, bagaimana juga dengan kontroversi-kontroversi Sai Baba, saya sudah sampaikan kemarin. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang kematian dari Sai Baba. Nah, mungkin ada yang bertanya, Tuhan kok bisa mati? Itu silahkan dinilai sendiri ya. Mungkin ada yang bertanya juga, Tuhan kok begini begitu, Tuhan kok sakit dan sebagainya. Silahkan dinilai. Ini dianggap Tuhan hanya untuk pengikutnya. Tentu saja kalau untuk orang-orang yang kontroversi tentu tidak menganggap dia itu sebagai Tuhan. Tapi orang yang kontroversi menganggap dia ini adalah Dajjal. Kalau zaman dulu karena mungkin karena belum ada pesulap-pesulap sebanyak ini ya. Jadi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah itu trik sulap, kesaktian yang dia tunjukkan itu trik sulap atau bukan. Itu mungkin zaman dulu tidak ada yang bisa membuktikan. Dan mungkin juga kalau zaman sekarang, karena banyak sekali orang yang punya trik ini itu tentu saja tentang sulap dan bisa dijelaskan dengan ilmiah. Mungkin jika cerita Sai Baba itu ada pada saat ini, maka banyak orang yang penasaran dan ingin membuktikan benar enggak sih kesaktiannya ini, betul enggak sih kesaktiannya ini. Nah, tapi bagaimanapun seperti yang kita lihat, terlepas dari apa itu kontroversinya, Sai Baba ini adalah menjadi orang besar, banyak pengikutnya di berbagai negara, bahkan pengikutnya banyak juga yang pejabat, sehingga yang namanya orang besar, tentu bagi pengikutnya apapun yang dia katakan, tentu selalu dia turuti, tentu selalu dia gugu apa ya, selalu dia turuti lah. Nah, oke. Untuk pertemuan kali ini saya akan membicarakan tentang kematian Sai Baba. Nah, Sai Baba ini meninggal pada pukul 7.40 pada tanggal 24 April 2011. Nah, dari rumah sakit beliau ini dirawat, yaitu di rumah sakit Indiasana di negara bagian Andhra Pradesh, di rumah sakit Puttaparthi di India. Ada siaran Sai Baba sudah tak lagi bersama kita secara fisik. Nah, dia telah meninggal dunia, dia menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 7.40 waktu sana tentunya ya, dengan penyakit jantung dan pernapasan. Jadi Sai Baba ini sebelum meninggal dunia sakit. Nah, ada yang menyebutkan dan banyak berita yang beredar bahwa Sai Baba ini meninggal dunia karena peperangan secara spiritual, peperangan secara gaib bersama paranormal dari Indonesia. Nah, itu kalian cari sendiri siapa paranormalnya. Di sini saya tidak menyampaikan. Dan itu tentu sampai sekarang itu merupakan berita yang ada orang yang percaya, ada juga yang enggak. Soalnya Sai Baba ini meninggal menurut vonis dokternya adalah kena jantung. Nah, terus ada kalian yang bertanya, kalau ini adalah Tuhan kenapa bisa sakit jantung? Kalau ini adalah Tuhan kenapa bisa mati? Ya, tentu kamu bisa menjawabnya sendiri. Tentu kalau bagi pengikutnya tentu berbagai alasan akan disampaikan, bagi pembencinya juga begitu, berbagai alasan akan disampaikan. Yang jelas Sai Baba ini adalah seorang tokoh. Yang jelas Sai Baba ini adalah tokoh yang sangat kontroversi. Yang namanya tokoh, namanya orang terkenal, namanya orang besar, tentu banyak sekali orang yang kontra, juga orang yang pro. Manusia ini semakin besar akan semakin banyak yang kontra. Cerita-ceritanya, cerita pribadinya, cerita kehidupannya pasti akan banyak disorot oleh masyarakat. Kecuali kalau kita ini nggak terkenal. Kenalnya misalkan hanya satu RT. Ya cuma satu RT itu yang menyorot kita. Orang yang kenalnya dalam lingkungan yang lebih besar, itu terkenalnya juga besar, kontroversinya juga besar. Karena manusia ini penuh dengan kontroversi. Bagi orang yang suka akan membela apapun kesalahan orang ini. Bagi orang yang tidak suka, kebenarannya pun tidak akan dianggap benar, akan dianggap sebuah kebencian, walaupun itu mungkin suatu kebenaran. Tapi yang jelas setiap manusia dikurang karuniai dua kekuatan yang setiap hari berperang, yaitu kegiatan positif
dan negatif. Yang mana kekuatan positif itu menggiring kita ke arah kebenaran dan kekuatan negatif itu menggiring kita ke arah yang tidak baik tentunya. Oke, tentu saja dari cerita Sai Baba ini kamu bisa mengambil sebuah kesimpulan. Kamu bisa menjawab sebuah pertanyaan yang mungkin selama ini ditanyakan oleh masyarakat, atau mungkin kamu sendiri menanyakan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Oke, keep your happiness, keep your smile. Bye-bye.